padat dan datang masih bingung apa itu metro, tapi pulang udah ada gambaran cara kerja metro seperti apa. Nah, sebelum saya mulai ya, saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Jackson. Saya adalah asal dari Tanjung Pinang, tapi di Batam dalam. Nah, saya merupakan kalau di Batam yang pengusaha kecil, ya udah belasan tahun lah di Batam perusahaan. Nah, saya tahu mungkin teman-teman di sini ada yang datang ke sini dan bergabung ke Metro. Mungkin kebanyakan dari teman-teman juga belum tahu apa itu Metro, cara kerja Metro apa. Poster kami tulis tidak perlu kerja tapi bisa mendapatkan penghasilan, apakah itu betul? Apakah itu bohong? Nah, saya yakin sekali teman-teman punya banyak pertanyaan. Tapi sebelum kita mulai, saya mau jelaskan satu hal lagi, yaitu kenapa kita menggunakan perusahaan Singapura untuk menjalankan bisnis Metro ini. Metro adalah karya orang Indonesia. Jadi yang menciptakan Metro adalah teman-teman yang di ruangan ini, dan juga ada satu teman dari Singapura dan satu teman lagi dari Malaysia. Jadi dari tim kami sekarang berjumlah 8 orang dan sudah setahun lebih kita mendevelop sistem ini. Nah, sistem kita diperkirakan bulan Januari bisa dijalankan. Nah, kenapa kita menggunakan Metro Group Private Limited? Karena kenapa kita nggak buka perusahaan di Indonesia dulu? Jadi Metro kalau kita bilang ya adalah perusahaan startup. Teman-teman pada tahu ya apa itu startup ya? Startup itu adalah sebuah perusahaan yang ya startup baru mulai diciptakan dan biasanya berhubungan dengan IT. Nah, Metro basis kita adalah perusahaan internet. Kita buka perusahaan di Singapura kenapa? Karena berbagai fasilitas yang kita dapat. Pertama, kita akses investor yang lebih gampang. Terus kedua, kita dapatkan insentif dari pemerintah Singapura untuk startup. Ketiga, masalah administrasi jauh lebih gampang. Nah, walaupun kita menggunakan bendera perusahaan Singapura, tapi tetap Metro adalah karya orang Indonesia. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di seminar di workshop yang singkat hari ini untuk mendengarkan apa itu Metro. Ya. Nah, sebelum kita mulai ya, teman-teman pernah bayangkan nggak? Misalnya apa ini? Misalnya baju atau kacamata yang saya pakai di sini. Gimana kacamata itu bisa sampai ke tangan saya? Teman-teman pernah bayangkan nggak prosesnya seperti apa? Nah, jadi di sini sebuah kacamata, kita umpama kacamata sebagai produknya. Misalnya kita asumsi ini ada satu perusahaan kacamata, dia buka pabrik di Jawa Tengah. Nah, masalahnya begini, bisa nggak pabrik ini jual barang langsung kepada teman-teman? Dari pabrik bisa nggak langsung jual ke teman-teman? Ini berarti pada musim hujan nggak apa. Jadi pabrik mereka nggak sanggup distribusikan produk sampai ke tangan pemakai. Nah, jadi caranya gimana? Nah, caranya gini, pabrik itu mereka tunjuk distributor. Nah, misalnya kita dalam contoh kasus ini, pabrik ini tunjuk distributor di Jakarta 1 untuk market Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Nah, tunjuk lagi satu distributor di Makassar untuk Indonesia Timur. Tapi masalahnya distributor bisa nggak? Kita pernah di sini ada yang pernah beli kacamata nggak langsung ke distributornya? Langsung ke gudangnya beli kacamata, pernah nggak? Nggak mungkin, karena mereka nggak sanggup. Jadi gimana? Mereka harus tunjuk agen lagi. Nah, misalnya di Jakarta, mereka pabrik ini udah kirim kacamata ini ke sini untuk didistribusikan. Dia distribusikan lagi ke sini, ke Kepri lah, ke Pontianak lah, ke Riau lah, ke Sumatera Utara lah. Habis itu yang misalnya di Indonesia Timur, dia distribusikan lagi ke berbagai daerah, ke agen-agen, ke distributor, sub-distributor di masing-masing daerah. Nah, masalahnya gini, pernah nggak kita pergi ke misalnya di Riau langsung ke gudang situ jual kacamata, beli kacamata? Nggak bisa juga. Caranya gimana? Mereka nggak sanggup. Jadi harus tambah satu chain lagi. Nah, ini adalah traditional chain, supply chain yang tradisional. Barang keluar dari pabrik didistribusikan ke distributor utama, ke
ke agen, baru ke sini leasing partnya. Nah ini toko kayak gini yang mungkin di Batam ada apa? Juice ya. Terus ada apa? Ada Top Optical, terus ada apa? Banyak optical. Jadi chainnya baru dari retailer sampai ke end user. Nah kenapa saya mau ceritakan seperti ini? Ini terjadi masalah. Ini masalah di mana coba? Nah misalnya kita asumsi nih kacamata ini keluar dari pabrik 100.000. Oke, dia jual ke distributor utama. Nah distributor utama perlu cuan nggak? Kira-kira perlu ambil profit nggak? Pasti ambil profit kan? Misalnya dia plus 10%, berarti distributor dia jual ke agen mesti 110.000. Nah masalahnya agen dia nggak bisa jual, dia jual lagi ke retailer plus 10% lagi 121.000. Nah ke retailer lagi, dari retailer ke ini lagi end user lagi, dia anggap aja plus 10%, maka harganya sudah jadi 133.000. Nah karena chain distribusi yang panjang, harga barang yang semulanya murah keluar dari pabrik 100.000 sampai ke tangan pengguna jadi 133.000. Nah ini kita cuma asumsi dia ada cuan ya, plus 10% ya. Bagaimana kalau dia plus 15%? Belum lagi kita hitung misalnya dari pabrik kirim ke distributor, kenapa di tengah-tengahnya? Ongkir, betul kan? Dari distributor kirim ke agen, kenapa lagi? Ongkir lagi. Agen kirim ke toko, kenapa lagi? Ongkir lagi. Kenapa harus seperti itu? Jadi kita pikir ini kan jadi masalah kenapa barang jadi mahal. Nah, jadi Metro pikir bagaimana? Ini kan jadi masalah. Barang-barang harusnya murah, kenapa bisa jadi mahal begitu? Masalahnya di mana? Jadi Metro menciptakan sebuah teknologi biar masalah itu bisa selesai. Nah, ini supply chain Metro. Nah, kalau dari Metro kita menurut kami ya idealnya distribusi barang harus seperti ini. Misalnya dari manufacturer, oke, bisa nggak langsung ke distributor, langsung ke reseller atau retailer? Bisa nggak? Harusnya bisa. Tapi kenapa nggak ada yang melakukan? Dia ada masalah juga di pengajaran. Atau satu lagi, nah, atau seperti gini, bisa nggak? Nah, langsung dari manufacturer langsung ke reseller, bisa nggak seperti ini? Nah ini yang kita mau lakukan. Karena kenapa barang harus lewat begitu banyak tangan? Kenapa nggak mau langsung ke tangan retailer? Kalau dan misalnya kita bisa potong chain yang tadi, kita udah menghemat sekian persen. Nah kita coba perhatikan di sini. Jika manufacturer, pabrik mendistribusikan barangnya melalui langsung ke retailer, maka dia barang sampai ke tangan end user hanya segini. Dari tadi 133.000, tapi masalahnya kita suruh pabrik, Anda nggak perlu jual murah. Tadi kan kita asumsi jual 100.000. Kali ini kita bilang, pabrik kamu jual mahal sedikit, jual ke kami 105.000. Tapi harga barang sampai ke end user bisa lebih murah. Nah ini yang kita mau capai. Tapi caranya gimana? Ini kan teori kan sangat gampang, tapi caranya gimana? Nah bagaimana Metro memungkinkan hal ini terjadi? Jawabannya ada di hal yang kita gunakan tiap hari, internet sama teknologi e-commerce. Nah teknologi e-commerce adalah teknologi yang kami ciptakan atau kami singkatannya network commerce. Nanti saya akan jelaskan cara kerjanya seperti apa. Nah tadi kan cuma teori, tapi masalahnya untuk melakukan hal itu tidak gampang. Teman-teman di sini ada yang pernah jualan online nggak? Ada yang pernah jualan online nggak? Coba tunjuk tangan. Oke. 4 ya, oke. Nah, ini cuma ini. Nah, oke. Teman-teman tadi mana? Pak Riko sama siapa tadi? Yuk, maju ke depan yuk. Berdua ya ke depan. Kita atraksi sedikit, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Nah, di sini kan ada kamera nanti masuk. Ayo bro, saya di sini, saya di tengah. Nah, oke.
Enggak, biar lebih jelas. Nah, yang di sini siapa yang pernah beli barang secara online? Ya, wah cuma satu orang yang pernah. Gak mungkin ya, mungkin menurut saya mungkin teman-teman malu ya, untuk tangan pun malu ya. Tapi yang tunjuk tangan saya nggak panggil malu kok. Sekarang ini, dulu ya kita pikir begini ya, 10 tahun lalu ya, pas teman-teman misalnya mau beli handphone misalnya, pernah nggak pikir mau cari di internet? Kalau di Batam kemana? Lagi Plaza kan? Ingatnya kan? Tapi sekarang gimana? Mindset kita udah beda kan? Nah teman-teman, kalau Pak Riko pernah jualan online kan? Nah, kebanyakan sistem jualan online kita menggunakan sistem bisnis model dropship. Mungkin teman-teman tahu nggak dropship itu apa? Ngerti nggak dropship? Nggak tahu dropship itu apa ya? Oke, makanya saya jelaskan. Nah misalnya begini, Bro namanya, Bro Alex adalah seorang penjual barang online. Nah saya adalah agen, saya punya barang. Oke, dia beli barang sama saya. Nah, tapi belakang saya rupanya masih ada bos Riko. Saya cuma nama aja punya barang, tapi saya nggak punya barang. Oke, nah Pak Riko. Nah, kalau proses online-nya seperti biasa ya, transaksi ideal seperti gini. Customer Alex, misalnya Andi mau beli barang nih, handphone satu sama Alex. Lex, ada nggak handphone Sony warna hitam? Nah, Alex kan bilang, oh saya kan punya barang, dia kan punya katalog, punya apa-apa. Nah Alex bilang, oh tunggu sebentar ya, saya cek stok. Padahal sebenarnya kalau di transaksi online prosesnya bukan cek stok, dia mesti tanya dulu ke saya, karena barang punya saya kan. Begitu kan, ayo tunggu sebentar ya, saya cek stok dulu ya. Nah, Alex tanya ke saya, Jason ada nggak handphone ini Sony warna hitam? Saya bilang, oh tunggu sebentar, saya cek stok juga ya ke gudang ya. Padahal bukan gudang, saya cek lagi ya. Pak Riko ada nggak? Pak Riko sibuk kan? Wah dia sibuk, wah, setengah jam baru balas saya. Oh ada handphone hitam kan? Sisa satu mau nggak? Sebentar ya sebentar. Saya belum bisa beri jawaban kan? Karena saya belum sampaikan ke Alex kan? Alex belum tanya lagi ke customer dia. Nah saya bilang, Alex ada handphonenya. Nah satu keliling itu mungkin dari pagi tanya kan, siang jam 12 baru Alex ada apa Alex? Bilang sibuk. Terus Alex bilang sama customer kamu mau nggak? Alex bilang ke Andi. Andi bilang, saya lihat nama ya, kayaknya hitam jelek kok, sama warna kuning ada nggak? Oh Pak, Alex tanya saya lagi, saya ada nggak? Oh tunggu, putar satu keliling lagi. Nah ini kenyataan loh, ini kenyataan teman-teman nggak tahu aja. Nah kita anggaplah, oke lah satu keliling habis setengah hari aja udah selesai. Akhirnya jadi kan? Oke, nah kita belum bahas yang misalnya setelah dia oke, kuning kan, udah confirm kan, bilang sorry lah kamu warna pink, pacar saya lebih senang. Kita nggak usah bahas seperti itu. Nah, asumsi Andi udah oke nih, dia udah bayar ke Alex duit kan? Nah, Alex kan bayar ke saya, saya duit kan? Nah, saya bayar lagi ke ini. Misalnya Andi bayar dia 2 juta, dia bayar saya 1,9, saya bayar ke Riko 1,8. Terus barang gimana? Barang menurut teman-teman gimana? Kirim dari mana? Dari saya atau dari Alex? Bukan, dari Riko. Kirim ke Andi atas nama Alex. Nah ini namanya dropship. Ini hal yang sangat umum dan terjadi di mana-mana. Oke, tapi ini sudah tradisional bagi saya karena sudah berjalan sekian lama, sudah tidak efektif. Nah sekarang pertanyaan kan begini, kita pikir kenapa harus seperti ini? Kenapa Alex harus tanya ke saya harus tanya ke Riko? Kenapa saya nggak mau Alex, kamu tanya ke Riko? Masalah di mana? Soalnya hilang kan? Nanti kalau saya kan diambil kan? Saya kan nggak mau. Nggak mungkin dong, saya kalau bisa Alex siapapun tak usah kasih dia tahu. Tak ada orang Alex, cuma ada saya. Kan begitu. Sama juga Pak Riko kan? Anda juga mau cari tahu Alex siapa, tapi karena saya dindingnya di sini, saya nggak akan kasih tahu. Nah masalahnya di sini kan, di masalah profit kan, di masalah jaringan kan, kenapa saya mau nggak boleh kasih tahu Alex punya kontak ke distributor saya. Tapi karena saya mau proteksi hal ini, komunikasinya jadi panjang. Dia ke sini satu, nanti dia bilang saya ke sini satu. Nah ini aja bolak-balik aja. Masalah kan di sini. Nah sekarang Metro kita juga pikir masalahnya kan cuma sepele, cuma nggak mau kasih dia tahu ke sini tahu ke sana kan. Gimana kalau saya mundur? Saya biarkan mereka komunikasi, bisa nggak?
Metro ciptakan sistem seperti itu. Nah, dengan sistem yang Metro ciptakan, saya asumsi seperti ini. Oke, itu mungkin boleh. Sorry, benar. Next lagi. Nah, kita asumsinya seperti ini. Ini reseller, Alex resellernya Metro. Saya partner. Saya partner. Saya orang tengah tadi, saya berdiri belakang kali ini. Nah, kali ini, si Rico produsen. Nah, di tengahnya ada siapa? Tengahnya ada Metro. Nah, Metro memungkinkan reseller langsung komunikasi dengan distributor. Tapi jadi sistemnya begini, nanti reseller dia taunya toko Jackson, toko handphone Jackson. Dia nggak tahu Rico. Rico juga nggak tahu Alex. Nah, sistem yang proteksi jaringan tengahnya. Tapi kelebihannya apa? Alex tiap kali mau ada pertanyaan, Rico yang jawab. Bukan saya yang jawab, bukan partner. Jadi mau cek stok apa, langsung by sistem, Rico yang feedback. Tapi Rico, kamu nggak tahu siapa yang beli. Nah saya, Alex juga nggak tahu siapa yang jual, dia cuma tahu oh ini tokonya Jackson. Misalnya saya punya, kalau misalnya begini, ada Rico, ada Willy. Misalnya saya sebagai partner, saya follow Rico, saya follow Willy. Nah, jaringan di bawah saya semua dapat melihat barang mereka tanpa perlu saya update katalog, update harga, cek stok, kirim barang, packing, input resi dan lain sebagainya. Nah, dengan sistem yang kita ciptakan, reseller bisa langsung masalah cek stok lah, masalah order lah, masalah harga bisa langsung ke distributor. Jadi distributor dia upload katalog produk apapun, langsung di tempat saya muncul. Nah, langsung Alex nampak. Jadi saya nggak perlu kerja apa-apa. Habis itu kedua, pembayaran reseller dia kirim ke Metro, payment di handle oleh Metro. Kerjaan saya yang kedua saya udah nggak perlu kerjakan. Kita bayangkan tadi ya, Andi transfer duit ke Alex, Alex ke saya baru ke dia. Satu keliling kan, satu transaksi mesti ke bank 3 kali kan. Tapi dengan Metro cuma sekali. Nah, pengiriman langsung di handle oleh Rico. Terus semua transaksi yang diproses, semua transaksi jual beli diproses oleh Metro, katalog semua diproses oleh Metro. Nah, pertanyaan saya sebagai partner kerjaan saya apa? Coba teman-teman pikir, saya perlu kerja apa? Ya. Kalau reseller udah banyak, mereka udah beli terus, saya perlu kerja apa nggak? Perlu kerja apa? Coba kita pikirkan. Kerjaan saya apa? Dari komisi. Ya, ada komisi, betul. Bukan sistem, oh ini udah masuk 20.000, ini masuk 7.000. Ini sistem yang kita ciptakan. Makanya di poster kita tulis, Anda sebagai partner tidak perlu kerja apa-apa. Dan ini bukan klaim, tapi kita buktikan dengan sistem. Nah, jadi Metro, intinya Metro itu ya, kita sempurnakan dropship. Dropship yang tradisional, yang banyak masalah komunikasi, miskomunikasi, dan prosedur kita sempurnakan dengan sistem Metro. Nah, terima kasih Alex, udah boleh silakan kembali ke tempatnya. Pak Rico ya, tepuk tangan dong. Nah, jadi inti dari sistem Metro itu kita sempurnakan, kita mengubah cara orang bisnis secara online. Nah, kita memungkinkan dengan teknologi e-commerce. Nah, teknologi seperti ini kita namakan e-commerce, network commerce. Jadi, inti dari Metro adalah kita memaksimalkan, menyempurnakan sistem dropship dan memaksimalkan jaringan. Nah, ini kita nggak klaim loh. Coba, mungkin teman-teman yang hadir hari ini, yang mungkin karena ini ya, nampak poster ini yang baru kontak ke perwakilan kami. Nah, di sini kita tulis, miliki bisnis sendiri tanpa modal, perlu modal nggak? Jadi Anda. Ada yang pernah dipungut biaya kan? Kalau pernah berarti dikorupsi ya sama si Anto ya. Tak perlu biaya. Metro memungkinkan bisnis Anda bekerja secara otomatis. Anda perlu kerja apa nggak? Tidak perlu kerja apa-apa dan dapatkan penghasilan 6 juta. Nah, 6 juta dari mana saya akan jelaskan. 6 juta itu adalah sebuah proyeksi yang kita ibarat mungkin teman-teman kalau di luar ya sering lihat kalau ada seminar apa-apa pasti janjinya kalau nggak di atas 30 juta nggak mungkin lah, pasti semuanya berapa puluh juta. Nah, kenapa kami cuma tulis 6 juta? Karena kami yakin 6 juta itu nggak susah, asalkan mengikuti guideline kita. Penghasilan 6 juta bisa menjadi penghasilan pasif. Oke? Caranya gimana? Nah,
Terus yang kami komit kepada teman-teman yang boleh jualan barang di Metro hanya manufaktur, pabrik, dan importir atau distributor. Jadi kami pastikan semua barang yang di Metro itu adalah tangan pertama. Oke. Nah, jadi Metro menciptakan sebuah sistem yang win-win solution. Dengan sistem begini, distributor dia bisa memastikan barangnya sampai ke tangan konsumen dengan harga yang murah. Reseller bisa dapatkan barang tangan pertama, dan partner bisa dapat komisi tanpa perlu kerja. Nah, ini intinya sistem.